Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Julia dengan NIM 2020 1221148. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Poni sekaligus dosen pengampu mata kuliah teori pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, yaitu pernyataan tersebut itu menyatakan bahwa akurasi dan kecepatan merupakan dua faktor kritis dalam pengambilan keputusan saat ini dan masa mendatang. Hal ini sangat relevan dalam konteks bisnis karena lingkungan bisnis yang terus berubah dengan cepat dan kompleksitas yang semakin meningkat. Saya akan menjelaskan analisisnya dan memberikan contoh-contoh konkret untuk mendukung pernyataan tersebut. Yang pertama ada akurasi. Apa sih akurasi itu? Akurasi merujuk pada tingkat kebenaran dan keandalan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis, akurasi sangat penting karena keputusan yang salah dapat memiliki konsekuensi yang serius. Jadi ini adalah beberapa alasan mengapa akurasi penting di dalam dunia bisnis saat ini. Yang pertama ada kompetisi yang ketat. Yang kedua adalah pengambilan keputusan berbasis data. Jadi sebagai contoh sebuah perusahaan e-commerce menggunakan data penjualan untuk merencanakan strategi pemasaran. Jika data tersebut tidak akurat, maka mereka mungkin mengalokasikan sumber daya pemasaran mereka ke segmen pelanggan yang salah. Jadi menyebabkan penurunan penjualan. Untuk yang kedua ada kecepatan. Di sini kecepatan itu maksudnya yaitu merujuk pada kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dalam kondisi bisnis yang dinamis. Kecepatan menjadi semakin penting karena dunia bisnis saat ini berorientasi dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Beberapa alasan mengapa kecepatan penting di dunia bisnis saat ini adalah yang pertama ada peluang bisnis yang terbatas. Yang kedua ada perubahan teknologi. Sebagai contoh yaitu perusahaan makanan cepat saji. Perusahaan makanan cepat saji melihat adanya tren baru di pasar misalnya, seperti meningkatnya permintaan makanan sehat. Jadi dalam rangka mengambil keuntungan dari peluang ini, mereka itu langsung mereka harus dengan cepat merancang menu dan meluncurkan sesuai dengan pasaran sebelum selesai mereka melakukannya. Dalam kesimpulannya, dalam konteks bisnis saat ini, akurasi dan kecepatan itu adalah kualitas yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Akurasi memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah benar dan dapat diandalkan. Sementara kecepatan memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Jadi kombinasi dari dua faktor ini itu akan membantu perusahaan untuk menjadi lebih adaptif dan kompetitif di masa yang akan datang. Jadi nomor 2, saya mengambil dalam bidang SDM yaitu rekrutmen dan seleksi karyawan. Dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan, seringkali terjadi bias-bias yang tidak kita sadari dalam pengambilan keputusan. Misalnya, perekrut dapat mengalami bias gender atau bias ras atau bahkan bias sosial dalam menilai calon karyawan berdasarkan nama, latar belakang, atau bahkan foto mereka. Menggunakan teknologi dapat membantu mengurangi bias-bias dan memastikan proses seleksi lebih objektif. Jadi penggunaan teknologi untuk mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan software rekrutmen. Yang kedua adalah penghapusan identitas pribadi. Yang ketiga adalah pengujian psikometrik. Yang keempat ada analisis data dan identifikasi bias. Penggunaan teknologi ini membantu memastikan bahwa calon karyawan dipilih itu berdasarkan kualifikasi, keterampilan dan kecocokan mereka dalam persyaratan pekerjaan, bukan berdasarkan faktor-faktor bias yang dapat mempengaruhi keputusan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selain itu, teknologi juga meningkatkan efisiensi dalam proses seleksi, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menentukan karyawan mana yang tepat. Namun, perlu diingat bahwa teknologi bukanlah solusi mutlak untuk mengatasi semua bias tersebut. Penting bagi perusahaan untuk tetap memastikan bahwa teknologi yang digunakan diimplementasikan dengan bijaksana dan tetap berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja inklusif dan beragam. Untuk yang selanjutnya adalah nomor 3, proses pengambilan keputusan terkait rekrutmen karyawan untuk posisi customer service. Jadi saya di sini memilih posisi customer service. Untuk umumnya melibatkan beberapa langkah.
Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Yang kedua ada pemilihan sumber rekrutmen. Yang ketiga ada pengumpulan lamaran dan seleksi awal. Yang keempat ada interview dan evaluasi kandidat. Yang kelima ada verifikasi referensi dan latar belakang. Yang keenam ada pengambilan keputusan. Setelah memahami langkah-langkah proses pengambilan keputusan dalam rekrutmen karyawan, kita dapat membuat simulasi analisis decision metric dengan menggunakan 5 alternatif kandidat karyawan, 5 kriteria dan pembobotan kriteria. Berikut contoh pembobotan kriteria yang mungkin dapat digunakan. Yang pertama ada pengalaman kerja. Jadi di pengalaman kerja saya memberikan nilai bobot sebanyak 30%. Kriteria ini tuh penting untuk menilai pengalaman kandidat dalam posisi customer service atau pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan pelanggan. Yang kedua ada keterampilan komunikasi, saya beri bobot 25%. Kemampuan kandidat dalam berkomunikasi dengan jelas, efektif dan ramah terhadap pelanggan. Yang ketiga ada pengetahuan produk, saya beri nilai bobot sebesar 20%. Jadi kriteria itu mengevaluasi pengetahuan kandidat tentang produk atau layanan perusahaan. Yang keempat ada sikap pelayanan, saya beri nilai bobot 15%. Di sini untuk mengukur sikap kandidat terhadap kepuasan pelanggan seperti kesabaran, empati, dan kemampuan menangani keluhan. Yang kelima ada kualifikasi pendidikan. Maksudnya saya di sini akan memberikan 10% bobot penilaian. Maksudnya di sini tuh melihat tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh kandidat. Jadi simulasi decision metric dapat dibuat dengan memberikan skor pada setiap kandidat berdasarkan kriteria dan pembobotannya. Setiap kriteria itu diberi bobot dan skor dari 1 hingga 5, dengan 1 sebagai nilai paling terendah dan 5 sebagai nilai paling tertinggi tentunya. Berikut adalah contoh simulasi decision matrix. Nah, di sini ada 7 kolom ke kanan dan 7 kolom ke bawah. Untuk kriteria ini ada pengalaman kerja, keterampilan komunikasi, pengetahuan produk, sikap pelayanan, dan kualifikasi pendidikan. Dalam contoh ini, setiap kandidat diberi skor untuk setiap kriteria itu berdasarkan evaluasi kerja mereka. Skor total dihitung dengan mengalihkan skor kriteria dengan pembobotan yang sesuai. Jadi kandidat dengan skor total tertinggi, yaitu seperti contoh kandidat 1, dapat dipilih sebagai pilihan terbaik dalam pengambilan keputusan rekrutmen untuk posisi customer service berdasarkan analisis decision matrix ini. Jadi pembobotan kriteria tersebut didasarkan pada kebutuhan posisi customer service, di mana pengalaman kerja diberi bobot tertinggi karena pentingnya pengalaman dalam bidang ini. Keterampilan komunikasi dan pengetahuan produk juga menjadi faktor penting dalam memberikan pelayanan pelanggan yang baik. Sedangkan pembobotan kriteria lainnya disesuaikan dengan pentingnya masing-masing dalam konteks posisi tersebut. Jadi bisa kita lihat di dalam kolom. Oke, baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.